kita akan latihan untuk kekuatan otot-otot bagian bawah atau lower body, dari paha, punggung, paha bagian belakang, paha bagian depan, keseimbangan juga pada saat melakukan gerakan flat back down ini. Diusahakan berat badan kita bertumpu pada ujung kaki seminimal mungkin. Untuk bagian belakang tubuh kita atau di bagian pinggul, jangan sampai kedorong atau kita rasakan dorong ke belakang ya, karena dengan itu berarti berat badan kita masih bertumpu kepada tumit atau belakang telapak kaki kita. Sementara untuk ini kita lagi kuatin hamstring atau otot bagian belakang dari paha kita yang menuju ke panggul. Maka dari itu kita harus melakukannya dengan memusatkan berat badan kita di ujung kaki. Pastikan bagian punggung tidak melengkung. Oke, selesai kita melakukan untuk penguatan di bagian punggung. Berikutnya adalah bagian lower core, bagian dalam paha, di bagian luar paha. Oh ya, di posisi ini atau posisi kita biasa bilangnya posisi kuda-kuda ya. Pastikan lutut juga tidak lebih jauh daripada ujung kaki. Tarik napas pada saat kita berdiri tegak, buang napas pada saat kita menurunkan berat badan kita dan bertumpu kepada kedua kaki. Kita kembali ke posisi berdiri sempurna. Lakukan gerakan ini 2 kali 8 dan lakukan pulsing 1 kali 8. Dan tetap pada posisi awal. Jangan lupa untuk tetap mengunci bagian perut. Baiklah, untuk berikutnya kita akan melakukan gerakan yang hampir sama, hanya terfokus kepada satu sisi tubuh kita, satu bagian tubuh atau bagian paha. Dan buat keseimbangan pada sisi tubuh yang lainnya dengan cara membuka lengan sejajar dengan bahu. Pada saat kita melakukan gerakan ini, angkat heel kita atau tumit kita secara perlahan. Lakukan gerakan 2 kali 8 dan juga lakukan pulsing 1 kali 8 dan lakukan gerakan ini kanan dan kiri. Kita akan melakukan squat. Normal squat. Dengan posisi telapak kaki paralel, dengan membuka kaki selebar pinggul kita. Satu lagi, pada saat kita melakukan squat, kita juga harus melihat posisi lutut, jangan sampai dia lebih jauh daripada posisi ujung kaki, dan pusatkan tenaga atau power dari atas tubuh kita di bagian tumit. Oke,
Berikutnya adalah otot-otot bagian samping tubuh kita. Kita lakukan flexibility di sana. Pada saat otot-otot terbuka, itu buang nafas. Pada saat kita kembali ke posisi kita di tengah, itu tarik nafas. Dari seluruh bagian sisi badan tubuh kita, pastikan juga ada satu tekanan yang membuat kita jangan relax ya, jangan sampai terasa terbeban. Paling penting adalah posisi lutut. Lakukan pulsing dengan selembut mungkin. Tidak boleh ada hentakan. Nah, sekarang kita akan melakukan sisi yang satunya ya. Ingat selalu bahwa bagian perut kita tidak boleh loss atau tidak terkunci, karena itu juga memastikan posisi kita tetap dalam posisi yang balance atau seimbang. Ingat ya, pengaturan nafas juga penting sekali di Pilates. Jangan sampai pernafasan kita terlalu banyak yang ditarik tapi sedikit sekali yang dibuang, atau sebaliknya, terlalu sedikit yang ditarik tapi terlalu banyak yang dibuang. Jadi pastikan bahwa tarik nafas dan buang nafas dengan porsi yang seimbang. Ini adalah rangkaian dari semua bagian lower body untuk kekuatan. Kita sebut gerakan ini adalah palm ties atau gerakan paha yang berulang. Ini dilakukan dengan posisi squat. Pastikan bagian badan depan tubuh kita berada di atas paha, dan jinjit ya. Lakukan dengan jinjit. Tumpu semua berat badan, semua ada di bagian ujung kaki. Penting dilakukan tarik dan buang nafas untuk mengukur kemampuan tubuh kita, stamina kita pada saat melakukan olahraga. Jadi tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada pressure. Berhubung kita akan memasuki atau melakukan gerakan berikutnya berhubungan dengan otot paha, sekarang kita sedikit melakukan gerakan untuk bagian dalam paha.
Nah, ini kita sudah masuk di bagian untuk melatih otot perut, otot-otot dari bagian belakang tubuh kita, dan juga otot-otot di bagian paha. Posisi seperti ini adalah kita harus memastikan juga bahwa di dalam tubuh kita tidak hanya terdapat otot-otot yang besar, tapi juga ada otot halus, dan kemungkinan jika kita kurang melakukan pemanasan atau isolationnya nanti dikhawatirkan akan terjadi sedikit kram atau apa. Pastikan bahwa sebelum kita melakukan di bagian perut dan area bawah badan kita, pastikan bahwa kita siap untuk melakukan, dan lakukanlah gerakan-gerakan seperti ini. Lakukan sedikit bagian twisting di pinggang. Oke, yang berikutnya adalah kita akan melatih bagian lower body, dari spine, dari tulang belakang, dari bagian leher sampai ke tulang ekor. Kita akan melakukan gerakan gergaji. Lakukan secara perlahan. Pada saat di bagian tengah, tarik napas lalu arahkan posisi badan dengan memutar pinggang ke arah kanan atau kiri. Lalu dorong seluruh bagian atas tubuh kita dengan posisi yang lengkung. Pastikan pada saat melakukan twisting atau putaran, bagian otot pinggang dan panggul kita itu siap, dalam arti cukup pemanasannya ya, karena ini juga sangat bergantung kepada otot-otot di bagian perut. Jika di beberapa gerakan kita harus memastikan bahwa bagian belakang kita itu lurus, untuk gerakan yang satu ini pastikan bahwa kita betul-betul mengunci perut kita, tekan perut kita sedalamnya, lalu sedikit melakukan kelengkung atau crunch ya, lalu dibuat pulsing sedikit. Pada saat melakukan pulsing ini harusnya kita juga bisa merasakan ada tekanan di bagian bawah lutut kita atau gastrocnemius, karena di sanalah kita melatih otot-otot. Lalu juga di bagian otot punggung kita, jika kita memutar ke arah kanan, tentu kita akan merasakan peregangan di bagian otot sebelah kiri, dan jika kita melakukan putaran ke arah, kita juga harusnya bisa merasakan bahwa
ada peragangan di bagian otot sebelah kanan. Yang berikutnya adalah legs up. Di posisi duduk seperti ini, telapak kaki atau bagian ujung kaki kita dorong ujung kaki kita sampai lurus atau biasa kita sebut dengan sebutan point, lalu bawa naik kaki tetap dalam keadaan lurus. Ini untuk melatih otot bagian panggul atau juga di bagian pinggang serta di quadricep kita atau otot bagian atas ya. Lakukan gerakan ini kanan dan kiri pastinya ya, supaya seimbang. Yang berikutnya adalah towards atau lakukan gerakan pumping, kekuatan bagian tailbone, supine, latih di bagian itu masuk banget atau kunci sekali bagian-bagian perut. Lakukan ini dengan posisi telapak kaki flex. Dengan demikian, dengan gerak atau posisi yang seperti itu, kita bisa merasakan tekanan-tekanan di bagian bawah, bagian belakang kaki kita maksudnya. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan roll like a ball. Ini sangat berguna sekali untuk supine atau bagian tulang belakang. Lakukan gerakan ini jangan terburu-buru. Relax bagian tubuh kita lakukan roll atau berguling ke belakang, sama seperti kita melakukan pergerakan bola. Kita lakukan peragangan sedikit. Kita akan melakukan gerakan untuk kekuatan otot perut bagian samping atau biasa kita sebut side core. Roll down, pastikan roll down kita mencapai 45 derajat. Sambil melakukan roll down, sambil ayunkan lengan ke kanan belakang atau ke kiri belakang. Pastikan posisi chest juga memutar ya, jangan sampai tertahan di bagian tengah. Nah, selanjutnya ini kita melakukan gerakan ke atas tangannya. Ini untuk memastikan bahwa kedua bagian sisi otot bagian perut samping kita tidak kram. Nah, kita melakukan roll down. Dan setelah itu kita akan melakukan leg press. Ini untuk menguatkan otot panggul kita atau otot-otot di seputar pinggul atau hips. Bawa kakinya ke atas untuk tarik nafas, lalu turunkan, buka ke arah samping sambil buang nafas. Lakukan sekali lagi untuk bagian kaki yang kanan. Turunkan kakinya, buka di bagian bawah, arahkan ke kanan. Ulangi lagi. Lalu yang kiri, pastikan satu kali lagi, buka. Setelah kita cukup melakukan dengan
kaki satu persatu. Sekarang kita coba untuk melakukan dengan kedua kaki. Turunkan pelan, tarik nafas, lalu buka pelan, buang nafas. Satu lagi. Oh ya, untuk gerakan ini pastikan perut dalam keadaan terkunci ya. Jangan melakukan gerakan ini dengan terburu-buru. Jika sudah memungkinkan kita, sudah cukup perut kita untuk kuat, jangan sampai ada lengkung di bagian belakang kita pada saat melakukan gerakan ini ya. Pastikan tulang belakang itu tetap menyatu atau tetap menempel pada matras. Yang berikutnya adalah melatih bagian otot perut dari upper core, middle core, lower core, side core. Ini adalah gerakan yang biasa kita sebut bicycle ya, atau gerakan seperti bersepeda. Nah, kalau di Pilates itu single leg stretch. Pastikan untuk bagian chestnya itu betul-betul berada di posisi dagu yang mendekati dada, dan pastikan sedikit sekali untuk terlalu menempel di bagian mat. Pastikan itu di posisi bra line atau bagian bra line itu off mat ya. Ini juga sama, hampir bersamaan. Ini kita sebut scissor atau gunting. Jaga posisi tubuh tetap dalam keadaan crunch, tetap dalam keadaan chest up, tetap dalam keadaan kaki yang lurus, semaksimal mungkin luruskan di bagian lutut, karena ini melatih seluruh bagian dari kaki bagian belakang, perut dari atas sampai ke bawah, lalu posisi punggung. Jika kita tidak mengunci bagian perut kita, biasanya akan terasa sedikit pegal ya di bagian leher. Jadi pastikan bahwa melakukan gerakan ini dengan posisi yang saya sebutkan tadi terkunci. Nah, ini kita sedikit melakukan isolation ya, karena bagian punggung itu itu lumayan berat. Yang berikutnya adalah kita akan menguatkan bagian butt atau bokong kita, paha juga. Di sini akan ada beberapa gerakan untuk melatih bagian-bagian tubuh kita di otot-otot tersebut. Kita melakukan sedikit gerakan push up, light push up dengan pengaturan nafas Pilates. Tarik nafas pada saat kita melakukan gerakan ke atas, dan waktu slide kita buang nafas, lalu kembali lagi kita tarik nafas, lalu atur ke bagian child pose atau posisi anak untuk buang nafas. Lakukan gerakan ini sampai kita betul-betul merasa seluruh bagian tubuh kita yang akan melakukan putaran atau melakukan pergerakan itu cukup untuk melakukan gerakan, tidak terjadi kram atau nantinya pegal-pegal. Oke, yang berikutnya adalah swan dive. Kita atur kedua tangan kita di bagian depan wajah. Pastikan kedua tangan kita itu untuk menjadi bantalan atau ganjalan bagian forehead kita atau jidat top head kita ya. Lalu kemudian buka kaki selebar pinggul. Posisikan telapak kaki point. Lalu bawa kedua kaki kita itu naik secara perlahan sampai terasa paha bagian depan itu off mat atau tidak lagi nempel di mat. Lakukan berulang ini untuk kekuatan bagian bokong. Lalu selanjutnya ini yang kita katakan swan dive.
Tarik nafas, pastikan posisi shoulder betul-betul terbuka. Lakukan gerakan ini dengan mengunci perut penuh, karena pergerakan ini ada dan bisa terjadi smooth jika perut kita terkunci dengan baik. Yang baru saja dilakukan adalah posisi swan dive. Sekarang kita tetap akan melakukan gerakan yang sama dengan optional. Kalau tadi tangan kita tidak diluruskan, sekarang kita coba untuk meluruskan tangan kita. Dan ingat, posisi tangan yang seperti saya bilang tadi, pastikan selalu berdampingan dengan telinga. Itu gunanya untuk memastikan posisi shoulder blade kita atau posisi otot-otot bagian di punggung kita. Kita akan melakukan posisi kneeling. Dari semua gerakan roll down, kita melakukan gerakan untuk bagian perut, punggung. Kita perlu isolation atau kita perlu pendinginan. Kita perlu membuat otot-otot kita menjadi kembali ke posisi normal ya. Kita melakukan gerakan cat pose atau posisi kucing, melakukan peregangan. Pada saat kita angkat dan lengkungin bagian punggung atau supine kita, itu untuk tarik napas, lalu kita kembali dengan release. Dan sekarang bisa ditahan, itu kita lakukan sedikit pulsing dengan cara menekan perut lebih dalam dan lebih dalam lagi. Selesai sudah rangkaian latihan Pilates mat work kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa diikuti di rumah, tidak terlalu sulit gerakannya. Oke, ciao.